Shalom. Saya tidak, Shalom. saya tidak akan membacakan Injil, tetapi lebih masuk ke dalam permenungan saja. Semoga suara saya bisa didengar dengan baik sampai di Surabaya. Dengar, Romo. Sebenarnya kalau diperhatikan, lalu kemudian diikuti secara saksama, mulai dari nyanyian dalam video tadi, lalu juga doa-doa yang disampaikan, sepertinya sudah selesai. Saya tidak perlu lagi memberikan renungan dan lain sebagainya. Seperti di dalam nyanyian video tadi yang mengatakan, aku ingin menyenangkan hatimu. Mengasihi Tuhan ingin menyenangkan hatimu. Lalu kemudian dengan doa-doa saat indah mengenai luka-luka Yesus dan lain sebagainya, ya memang sudah cukup sebetulnya. Tetapi mungkin yang perlu kita tindak lanjuti tidak lain adalah bahwa dalam hidup ini bukan hanya sekadar menyenangkan Tuhan, bukan hanya sekadar mendoakan luka-luka Yesus, bukan hanya sekadar mendaraskan kerahiman Allah dan lain sebagainya. Karena kalau hari ini saya memberikan suatu tema, yaitu mengasihi Allah. Kalau bicara soal Allah mengasihi kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa banyak yang Tuhan limpahkan kepada kita. Sepanjang kita hidup sampai kita bersama-sama berdoa pada sore hari ini pun, itu adalah belas kasih Allah, rahmat kasih Allah yang terus-menerus dilimpahkan kepada kita. Melihat dari segala sesuatu yang kita mulai dari awal tadi, maka ketika kita mengasihi Allah, saya jadi teringat dengan bacaan kedua kemarin di dalam Minggu Advent yang pertama. Di sana, di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bab 13 ayat 11 sampai dengan 14a, Paulus mengatakan, kenakanlah Yesus sebagai perlengkapan terang. Maka pertama-tama kalau kita mau mengasihi Allah tidak lain adalah ya kita harus mengenakan Yesus sebagai perlengkapan terang, bukan perlengkapan perang. Ya, meskipun kita seringkali mengatakan saya sudah mengikuti Yesus, saya sudah belajar mengikuti hidup Yesus dan lain sebagainya, tetapi hati kita bukan mendapatkan terang, hati kita malah selalu berperang. Berperang itu tidak lain adalah berprasangka. Berprasangka terhadap segala sesuatu. Berprasangka ketika orang mulai melakukan kebaikan, kebenaran pun kita seringkali berprasangka. Jangan-jangan orang itu berbuat baik hanya karena ingin sesuatu dari saya dan seterusnya. Nah, maka kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Paulus, yaitu mengenakan Kristus sebagai perlengkapan terang, berarti dalam hal ini kita diajak untuk berpikir seperti Yesus, bertindak seperti Yesus, berkata-kata seperti Yesus, dan hidup seperti Yesus di dalam Yesus sendiri. Oleh karena itu ketika kita mengenakan Yesus Kristus dalam hidup kita, maka kita pun pertama-tama harus belajar menanggalkan segala perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ketika kita hidup seperti itu, kita akan mengenali kehendak Allah. Ini dasar pemikirannya tidak lain adalah karena memang Yesus bertindak, berperilaku, berpikir, dan hidup seperti itu. Yaitu mengenali kehendak Allah di dalam hidupnya.
Kita semua tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, utusan Allah. Tetapi terkadang kita pun yang seringkali mengakui sebagai orang yang mengimani Kristus, sebagai murid Kristus, tetap saja betapa susahnya kita mengenali kehendak Allah karena kita tidak berpikir seperti Kristus. Karena kita tidak bertindak seperti Kristus. Karena kita sendiri tidak berkata-kata seperti Kristus, dan kita sendiri tidak hidup di dalam Kristus dan seperti Kristus. Nah, hal seperti itulah yang dilakukan oleh Yesus. Hidup dalam kasih yang sesungguhnya. Tentu saja menjadi tantangan bagi kita untuk mewujudkan semuanya itu sesuai dengan teladan Kristus, yaitu bagaimana kita mempraktikkan kasih itu secara tuntas seperti yang telah dilakukan oleh Yesus. Nah, dengan penegasan yang saya sampaikan tadi, berarti menjadi cermin bagi kita bersama bahwa kita memang kalau mau jujur belum sepenuhnya hidup di dalam kasih, kita belum sepenuhnya hidup menurut kehendak Allah. Maka kalau tadi saya mengatakan, sebenarnya saya tidak perlu lagi nih bicara, sebetulnya saya tidak perlu lagi memberikan renungan, karena tadi sudah sangat jelas bagaimana kita berdoa, bagaimana kita memuji Tuhan, tetapi rupanya tidak cukup sampai di situ. Karena kalau kita merasa cukup sampai di situ, akhirnya lambat laun kita pun belum hidup menurut kehendak Allah karena kita hanya semacam berdoa sudah cukup, memuji Tuhan sudah cukup. Seharusnya lebih daripada itu. Nah, dari sini kita bisa memahami. Kita berbuat kasih dan mengamalkan kasih itu harus secara nyata. Bukan hanya sekadar di dalam doa, bukan hanya sekadar di dalam pujian. Dan ketika kita melakukan kasih secara nyata itu tentu saja satu hal yang perlu kita mengerti dan pahami, semuanya itu harus dilakukan secara gratis. Sama halnya Allah mengasihi kita pun secara gratis. Jadi ketika kita mau menyatakan, mengamalkan kasih yang kita terima dari Allah dalam hidup ini, kita pun harus dengan mau cuma-cuma membagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita melalui perbuatan yang kita lakukan. Berarti dengan demikian kita sudah mengambil bagian dalam karya kebenaran. Berarti kita sudah mengambil bagian di dalam karya kasih Allah. Dan melakukan karya kasih Allah itu memang harus dilakukan tanpa jemu-jemu. Mungkin ada orang yang mengatakan, bosanlah bicara soal kasih Allah, bicara soal cinta Allah. Biasanya orang yang masih mengatakan demikian, ketika mengatakan bosan mendengar kata kasih, ya karena dia sendiri tidak pernah mau mewujudkan kasih yang nyata di dalam kehidupan ini. Padahal kalau kita sudah menjadi pelaku-pelaku kasih yang nyata, yang sesungguhnya, ketika kita mau melakukan kehendak Allah itu, ketika kita mau melakukan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, ada gairah tertentu, ada semangat tertentu. Disitulah dia melakukan karya kasih Allah, melakukan kehendak Allah itu harus dilakukan dengan tanpa jemu-jemu, tidak boleh setengah hati, karena Allah ternyata akan membenarkan mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Ternyata Allah membenarkan mereka yang berbuat kasih dalam hidup ini. Perbuatan seperti itu harus menjadi ciri kehidupan iman kita.
Perbuatan seperti inilah yang akhirnya mengungkapkan bagaimana kita membangun relasi dengan Allah di dalam kasih Allah, bukan hanya sebatas doa, bukan hanya sebatas pujian, tetapi kita wujud nyatakan langsung melalui perbuatan-perbuatan yang nyata. Ya, dengan demikian tentu saja dalam hidup ini memang sudah sepantasnya lah kita terus-menerus mewujudkan perintah Allah, mewujudkan kehendak Allah dengan melakukan tindakan kasih kepada orang banyak. Perlu diketahui, ketika kita mengambil bagian dalam karya kebenaran dan melakukan segala sesuatu secara nyata di dalam perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, itulah sebetulnya merupakan perwujudan diri kita dalam mengasihi Allah. Mengasihi Allah bukan hanya sekadar berdoa. Mengasihi Allah bukan hanya sekadar memuji. Mengasihi Allah yang sebenar-benarnya, mencintai Allah dengan sebenar-benarnya tidak lain adalah mau melakukan kehendak Allah. Tanpa kita berani melakukan kehendak Allah, ngomong 1000 kali pun, ngomong beribu-ribu kali pun kita mengatakan mengasihi Allah, tetap tidak akan pernah terjadi. Karena yang utama tidak lain adalah kita mengerti apa yang dikehendaki Allah. Kita paham apa yang dikehendaki Allah. Ya tentu saja kalau kita memahami segalanya itu, kita melakukan kehendak Allah, berarti di situ kita sudah mengasihi Allah. Dan itu dilakukan oleh Yesus dengan sangat sempurna. Berarti mengasihi Allah bukannya sekadar menyenangkan Allah. Mengasihi Allah bukannya sekadar memuji Allah sekali lagi. Mengasihi Allah bukan hanya sekadar cukup di dalam doa. Mengasihi Allah tidak lain adalah bagaimana kita tetap setia, bagaimana kita tetap bertekun, bagaimana kita tetap taat melakukan kehendak Allah sampai tuntas. Ada catatan yang sangat menarik untuk kita jadikan sebagai renungan dari surat kedua Rasul Yohanes bab 1 ayat 4 sampai dengan 9. Saya ambilkan kutipannya. Kasih itu berarti bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan perintah itu ialah bahwa kalian harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kalian dengar sejak dari semula. Maka menjadi sangat jelas. Kalau tema hari ini mengasihi Allah, berarti menjadi cermin bagi kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita? Ketika kita sudah melakukan kehendak Allah dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan perkataan-perkataan kita, dengan pikiran-pikiran kita, dan hidup yang kita lakukan, berarti pertama, kita sudah mengenakan Kristus di dalam kehidupan kita, dan yang kedua, tentu saja, itulah cara mengasihi Allah yang sebenarnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo atas renungannya yang sangat memberkati kita semua dan mengingati kita semua bagaimana mengasihi Allah harus setia dan teguh dalam perintah Allah sesuai dengan kehendaknya. Romo, sebelum kita menutup ibadah devosi kerahiman ilahi pada sore hari ini, kiranya Romo bersedia memberi berkat dan doa penutup buat kami. Terima kasih, Romo. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, Allah Bapa kami yang maha baik. Terima kasih dan syukur kami tidak boleh berhenti sampai di sini. Karena nyata sudah bagaimana kerahiman ilahi-Mu, kasih-Mu selalu dilimpahkan kepada kami. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami
untuk mengasihi Engkau juga melalui tindakan-tindakan kami yang mengikuti kehendak-Mu. Semoga doa-doa yang kami panjatkan hari ini, permenungan yang kami lakukan hari ini, bukan hanya berada di dalam ruangan kami masing-masing, tetapi mampu kami wujud nyatakan di dalam kehidupan yang nyata kepada saudara-saudara kami. Semoga dengan cara seperti itu, ketika kami melakukan kehendak-Mu, di sanalah kami akan semakin paham mengasihi Engkau tidak lain adalah mengikuti kehendak-Mu. Bapa yang penuh kasih, berkati kami. Berkati setiap orang yang senantiasa memautkan hatinya kepada Engkau, menautkan hatinya kepada kekuatan-Mu. Maka semoga dengan pertemuan hari ini, dengan doa hari ini, kami dikuatkan karena Engkau sendiri yang menjadi dasar kehidupan kami. Dengan pengaturan Kristus, Tuhan kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo.